Di dunia rekayasa, satu asumsi kecil aja bisa jadi penentu antara sebuah keajaiban atau sebuah tragedi. Hari ini, kita bakal bongkar sebuah asumsi tersembunyi yang jadi landasan desain gedung-gedung kita. Sebuah asumsi yang ternyata mematikan. Coba deh, lihat gambar ini. Ini bukan adegan dari film bencana loh. Ini kenyataan pahit di mana sebuah gedung pencakar langit bisa tumbang begitu saja, seolah-olah akarnya dicabut. Dan pemandangan ini, bikin kita mikir satu pertanyaan penting. Padahal kan, bangunan-bangunan ini dirancang oleh para ahli, pakai standar keamanan yang super ketat. Harusnya sih kuat ya kan? Jadi, salahnya di mana? Apa yang selama ini kelewat dari perhitungan kita? Nah, jawabannya itu ternyata ada di sebuah ide yang simpel banget. Sebuah asumsi yang udah kita pegang selama puluhan tahun. Yuk kita selami lebih dalam kesalahan fatal ini. Oke, ini dia intinya. Selama ini, standar dalam rekayasa gempa itu adalah mengasumsikan pondasi bangunan kita menancap di dasar yang kaku. Ini yang disebut asumsi dasar tetap. Coba bayangin, kita seolah-olah nganggep bumi di bawah kita itu kayak satu bongkahan beton raksasa yang gak bakal goyang sedikit pun. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, itu model dasar tetap yang ideal. Gedungnya goyang, tanahnya diem. Tapi di kanan, itu baru realitanya. Tanahnya ikut gerak, melentur, dan berinteraksi sama bangunannya. Disinilah letak perbedaan antara asumsi dan kenyataan yang berbahaya. Dan teori dasar tetap ini mulai goyah. Bukan di laboratorium, tapi langsung di lapangan, dari puing-puing gempa beneran. Bukti-bukti mulai terkumpul satu persatu. Para peneliti pun sadar, ada pola di sini. Kutipan dari analisis kita ini negasin kalau efek interaksi antara tanah dan struktur, atau DSSI, itu adalah penyebab nyata dari banyak kegagalan bangunan. Jadi, ini bukan lagi sekedar teori, ini fakta dari lapangan. Dan ini mungkin studi kasus yang paling terkenal, ambruknya jalan tol Hanshin pas gempa Kobe tahun 1995. Analisis forensik setelah bencana ini membuka sebuah kebenaran yang bikin kaget. Tanah yang selama ini kita kira cuma jadi penopang yang diam, ternyata malah jadi musuh yang memperparah guncangan. Kalau kita lihat lebih dekat, kerusakan kayak gini yang disebut kegagalan geser lentur, itu artinya sambungan antara tiang dan fondasi, titik yang seharusnya paling kuat justru patah kayak ranting. Ini bukti kalau gaya gempa yang asli itu jauh-jauh lebih dahsyat dari yang diperhitungkan model dasar tetap. Kerusakannya bahkan ngerembet sampai ke dalam tanah. Tiang pancang ini hancur bukan karena guncangan dari bawah, tapi justru karena ditekan dari struktur di atasnya yang ikut bergoyang sama tanah. Jadi jelas kan? Asumsi dasar tetap itu udah nggak bisa dipegang lagi. Oke, kita udah lihat masalahnya ya kan? Sekarang yuk kita bedah ilmunya. Ada sebuah konsep yang ngejelasin kenapa semua itu bisa terjadi. Sebuah konsep tentang gimana tanah itu sendiri bisa melawan balik. Namanya interaksi dinamis struktur tanah atau biasa disingkat DSSI. Para peneliti bahkan nyebut ini sebagai mata rantai yang hilang dalam desain konvensional. Intinya simpel, tanah dan bangunan itu kayak pasangan dansa pas gempa. Mereka bukan penari solo di atas panggung yang diam. Jadi, gimana interaksi ini bekerja? Ada dua jenis nih. Pertama, interaksi inersia. Bayangin gedung raksasa yang goyang. Beratnya itu menekan dan seolah mengaduk tanah lunak di bawahnya. Persis kayak kita nekan spons basah. Kedua, interaksi kinematik. Nah, ini lebih unik lagi. Bahkan sebelum guncangan gempa nyampe ke gedung, tanah lunak itu sendiri bisa mengubah gelombang gempanya. Mirip kayak lensa yang memfokuskan cahaya dan justru membuatnya lebih merusak pas kena fondasi. Oke, teori udah ada, bukti di lapangan juga udah. Tapi buat benar-benar yakin, para peneliti ini membawanya ke laboratorium untuk sebuah uji coba yang terkontrol. Gini cara mereka melakukannya. Pertama, mereka bikin model bangunan versi mini. Terus, model itu ditaruh di dalam kotak yang diisi tanah liat lunak yang udah disiapin khusus. Nah, semua ini kemudian diletakkan di atas meja getar raksasa yang bisa mensimulasikan gempa bumi. Nah, ini dia penampakannya. Di kiri itu model bangunannya, presisi banget. Di kanan itu set lengkapnya, siap digoyang. Inilah cara ilmuwan menciptakan bencana di dalam laboratorium untuk membongkar misteri yang terjadi di dunia nyata. Jadi meja getarnya dinyalain, data dikumpulin, dan hasilnya keluar. Hasilnya ini jadi pukulan telak, semacam vonis bersalah buat asumsi lama yang kita pegang selama ini. Ini dia kesimpulan utamanya.
Mereka nemuin kalau asumsi dasar tetap itu menyebabkan underestimasi yang signifikan. Gampangnya gini, insinyur ngedesain bangunan untuk nahan pukulan ringan, padahal kenyataannya gempa itu datang dengan pukulan KO. Jadi, intinya apa? Ya ini, meremehkan kekuatan asli gempa adalah resep pasti menuju bencana. Inilah benang merah yang nyambungin asumsi keliru di atas kertas dengan puing-puing tragis yang kita lihat di awal tadi. So, apa pelajaran pentingnya buat kita? Pertama, asumsi dasar tetap itu bahaya banget, apalagi buat bangunan di atas tanah lembek. Kedua, kalau kita cuekin interaksi tanah ini, bangunan yang kita buat jadi lebih lemah dari yang seharusnya. Dan yang paling penting, kalau mau bangun kota yang aman dari gempa, kita wajib memperhitungkan tarian kompleks antara bangunan dan tanah. Dan analisis ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup menghantui. Sekarang kita tahu kalau tanah itu nggak sekaku yang kita kira. Pertanyaannya, berapa banyak jembatan, gedung, dan bahkan mungkin rumah di kota kita yang saat ini masih berdiri di atas asumsi yang ternyata mematikan?